Pertanyaan yang sering muncul satu lagi tentang skripsi adalah penting nggak sih penelitian terdahulu dari jurnal untuk dimasukkan ke dalam skripsi? Nah, pertanyaannya sangat menarik, mungkin menjadi pembelajaran juga buat kita semua. Teman-teman, perkenalkan, saya Roby Ulendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua yang mungkin sedang mengerjakan skripsi, tentunya masih sering mendengar kata-kata tentang jurnal, kata-kata tentang penelitian terdahulu. Nah, saya akan coba bahas penting nggak sih jurnal ataupun penelitian terdahulu kita masukkan ke dalam skripsi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robyulendra dan juga @skripsi_mahasiswa. Oke, teman-teman semua, jadi penelitian terdahulu ataupun jurnal, referensi jurnal, itu kalian harus masukkan ke dalam skripsi. Jadi fungsinya buat apa? Nah, sebenarnya saya jelaskan dulu jurnal itu apa sih? Jurnal itu merupakan hasil penelitian yang sudah dipublikasi. Nah, jurnal ini kalau di level-levelnya itu dibagi misalnya jurnal internasional dan nasional. Internasional nanti dibagi lagi berdasarkan Q-nya, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Kalau di Indonesia, nasional, itu jurnalnya kualitasnya dibagi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dengan Sinta 1 yang paling tinggi, Sinta 6 yang paling kecil. Gitu ya. Nah, teman-teman harus memasukkan penelitian terdahulu ataupun referensi dari jurnal untuk mengerjakan skripsi. Yang pertama buat apa sih? Kalau teman-teman di bab 1 itu biasanya menggali tentang permasalahan yang kalian angkat di skripsi. Jadi ketika kalian mengangkat permasalahan itu, kalian harus merefer atau mencari apakah peneliti-peneliti sebelum kalian sudah melakukan penelitian seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian baca jurnal penelitian terdahulu dan nanti sampai hasil akhirnya adalah apa sih kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, jurnal, referensi jurnal ataupun penelitian terdahulu itu kalau bisa Anda cari yang mirip dengan judul penelitian Anda. Kalau bisa mirip banget. Kemudian kalau misalnya nggak ada, mungkin variabelnya yang agak-agak mirip ataupun topik yang mau dilakukan gitu, agar nanti ketika kalian mengerjakan skripsi itu sejalan dengan penelitian kamu. Jadi penelitian terdahulu ataupun jurnal itu biasanya dilakukan di bab 1 untuk mencari fenomena, untuk menggali permasalahan sesuai dengan topik penelitian kamu. Yang kedua, jurnal dan atau penelitian terdahulu itu dimasukkan ke dalam skripsi sebagai teori pendukung di bab 2. Biasanya bab 2 itu ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Walaupun setiap kampus itu berbeda namanya. Nah, itu perlu dimasukkan. Buat apa? Karena sekali lagi biar dapat mengambil teori-teori dari peneliti sebelumnya. Jadi kalau kalian bisa menemukan instrumen di sana, kalian bisa menemukan variabel, kalian bisa menemukan metode di sana, kalian bisa masukkan ke dalam bab 2. Kemudian selanjutnya jurnal dan penelitian terdahulu yaitu untuk sebagai argumentasi kalian di hasil dan pembahasan. Jadi bisa menjadi bahan pedoman kalian. Misalnya menurut peneliti A, sesuatu ini positif. Penelitian B itu juga positif. Nah, ketika kalian melakukan penelitian di skripsi, hasilnya juga positif. Berarti penelitian tersebut sama dengan penelitian A dan B. Jadi untuk mensupport argumentasi dan juga pedoman kalian untuk menjelaskan di bab 4. Nah, berapa banyak sih jurnal yang harus kita masukkan atau penelitian terdahulu yang harus kita masukkan? Ya, sebaiknya kalau paling minimnya yaitu 4 jurnal mungkin boleh lah. Jadi walaupun ada teori misalnya kalau setara S1 itu literatur review-nya itu 20 jurnal, teman-teman. Jadi saya pernah belajar juga metodologi penelitian dengan dosen saya, itu kalau setara S1 mungkin 15 sampai 20 jurnal. Kalau S2 mungkin kita harus baca paper itu 40 jurnal. Nah, kalau di teorinya mungkin teman-teman karena masih belajar untuk membaca jurnal, ya mungkin minim-minimnya 4, 2 Indonesia dan 2 internasional. Walaupun kalau lebih banyak, lebih bagus yang kalian baca papernya. Nah, kemudian teman-teman juga ketika
kita masuk ke dalam jurnal, kita tentunya mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Jadi kalau misalnya judulnya sama, hasilnya atau metodenya sama, itu tentunya bakal berpengaruh sama kesimpulan dan hasil penelitian kalian sama. Jadi kalau sudah dilakukan penelitian sama orang lain di jurnal-jurnal atau di penelitian terdahulu, kenapa kita harus meneliti lagi? Terkecuali kita memang ada novelty atau kebaharuan dari referensi yang sebelumnya. Jadi sekali lagi pedoman jurnal ini sebagai pedoman untuk kita melanjutkan penelitian kita. Bisa apa enggak? Itu ya teman-teman. Dan jawabannya kalau misalnya ditanya penting nggak sih referensi jurnal atau penelitian terdahulu yang ada di skripsi? Jawabannya sangat penting untuk mendukung jalannya skripsi kamu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.